Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Part kemarin berakhir dengan Lee yang hampir saja membunuh Hakso. Tetapi untung hal itu tak terjadi ketika di waktu yang tepat Lee datang dan menggagalkan rencana tersebut. Namun apa yang dilakukan menuai efek buruk, dikarenakan tetap pada rencana akan menembak secara acak. Buruknya saat itu Nana lah yang terlihat dari kejauhan. Melihat hal ini, Lee Su bergegas menyelamatkan dan pergi begitu saja, lantaran ia tidak mau identitasnya ketahuan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita drama City Hunter Part 3 versi Efek Movie. Part ketiga ini dimulai dari kericuhan yang dibuat oleh Lee, yang mana akibat kejadian tersebut, polisi berdatangan untuk menyelamatkan Hakso. Nah, di sini, karena Lee tidak menduga hal ini, dia bergegas pergi dengan kemampuannya. Sayang di tengah pelarian kabur tersebut, jalan keluar ditutup dan dialihkan ke pintu utama. Mendapati hal ini, mau tidak mau, Lee berniat akan memusuhi mereka. Walau diketahui hal ini akan sangat sulit. Tetapi tiba-tiba Lee Su datang dan menyelamatkan dari sini. Ia melakukan hal ini karena ia memiliki hutang kepadanya. Dengan hal itu akhirnya Lee dan Lee Su berhasil kabur berkat bantuan dari Si John yang berada di sekitar sini. Namun bukan berkat mereka saja, tetapi pihak Lee yaitu Jiwo juga turut membantu dalam pelarian mereka. Usai hal tersebut mereka kembali ke markas untuk beristirahat. Kesempatan itu pula dimanfaatkan oleh Lee Su untuk mengatakan kepada Lee untuk menyerahkan Hakso kepadanya. Awalnya Lee menolak karena dirinya tidak akan membiarkan Hakso tertangkap saja. Tapi karena kejadian ini ia tidak mungkin melakukan hal ini sendirian. Jadi ia akan menyerahkan misi ini padanya dengan syarat ia juga akan membantunya. Namun ternyata perkataan dari Lee adalah kebohongan belaka. Lantaran ia berniat ketika Lee Su berhasil menangkap Hakso, maka dia akan mengambil alih dan menghukum dengan caranya. Shin berpindah ke Blue House. Pada pagi-pagi itu, Nana dan Shin selaku penjaga dari Hakso mendapatkan penghargaan karena telah menyelamatkan dari penembak jitu kemarin. Nah, di sini Nana merasa bangga. Namun ia juga berpikir kalau dirinya bukan yang menyelamatkan anggota dewan tersebut, melainkan ada seseorang yang datang dan mematikan listrik, bahkan menyelamatkannya dari penembak jitu. Tetapi di sini meski pernah berkontak fisik dengan orang penyelamat tersebut, dia tidak tahu siapakah orang tersebut, mengingat kejadian itu terjadi saat listrik padam. Hal ini membuatnya kebingungan kenapa dan siapa orang tersebut. Oleh karena itu, sekarang dia berniat mencari orang misterius tersebut dengan sebuah kalung yang tertinggal di tempat TKP. Sebelum mencari tahu orang misterius tersebut, dia masih memiliki urusan yang lebih penting dari ini, yakni dia harus segera mencari solusi agar rumah tinggalnya tidak jadi dijual. Di satu sisi, Lee Su yang tahu hal tersebut mencoba mencairkan suasana dengan menghiburnya. Sayang karena ia tidak tahu cara menghibur seseorang malah membuat Nana membencinya. Akan hal itu, karena Lee Su tidak bisa membantu secara langsung, meminta kepada Si John untuk membeli rumah dari Nana agar dia tidak kebingungan lagi. Sebelum hal ini kita dilihatkan suatu hal yang menarik, yang menajak Sakim yang tahu masalah dari Nana pun berniat untuk membeli rumah tersebut. Tapi sayang, meski dia sudah berusaha keras merayu, pemilik gedung tidak melepaskannya. Akan hal itu, karena ia tidak bisa membantu banyak, ia pun mengirim sebuah surat yang berisi sebuah saran dan masukan agar tidak menyerah kepada Nana. Namun ia tidak memakai namanya, melainkan ia memakai nama si kaki panjang. Di arah yang berlainan, Si John yang mendapat perintah dari Lee Su pun segera membeli rumah tersebut dari pemilik gedung. Di sini Lee Su tidak main-main, dia akan membeli rumah tersebut walau pemilik gedung menawarkan harga mahal. Hal ini Lee Su lakukan bukan karena dia kasihan, karena ia mulai menyadari kalau dia menyukai Nana. Jadi ia akan melakukan apapun, bahkan kehilangan apapun hanya demi untuknya. Nah, sembari menunggu Si John berhasil bernegosiasi dengan pemilik gedung, di hari yang senggang ini Lee Su manfaatkan dengan mendekati Nana. Sayang alih-alih itu malah Nana pergi dengan Kim. Tetapi dia tidak akan menyerah karena harapan masih panjang. Besoknya terjadi suatu masalah internal, di mana tempat IT dari Blue House diretas oleh seseorang, yang mana retasan tersebut memberitahu sebuah foto mengenai sebuah sepatu boot militer yang terlihat rusak. Entah apa yang dimaksud oleh si peretas, tapi terlihat itu berhubungan dengan anggota dewan. Di saat itu Lee Su akhirnya menyadari kalau Hakso dahulu pernah mengimpor sepatu tersebut ke Korea.
Namun kasus ini telah ditutup secara tiba-tiba dan Hakso dinyatakan tidak bersalah. Tak hanya itu saja yang dicurigai, melainkan siapa peretas ini, apakah dia memiliki dendam sampai mengungkit kasus tersebut. Sembari memikirkan hal ini, Lee Soo diutus untuk memperbaiki peretasan itu, dikarenakan salah satu rekannya yaitu Gijon tidak bisa mengatasi hal ini. Dan ternyata Gijon bukan tidak bisa, melainkan ia tidak niat untuk memperbaikinya. Ternyata alasannya adalah adiknya adalah korban akan sepatu boot rusak tersebut, di mana beberapa tahun yang lalu ketika latihan militer dan memakai sepatu boot tersebut, adiknya tak sengaja tertusuk oleh paku di dalamnya, yang mana hal ini mengakibatkan tetanus yang berakhir salah satu kakinya diamputasi. Hal ini benar-benar membuat Gijon merasa sedih, lantaran adiknya memiliki mimpi untuk menjadi guru ahli bela diri. Tetapi sekarang dengan kondisinya seperti itu, mimpi tersebut telah sirna. Ia juga sempat berpikir apakah dengan memenjarakan orang sepertinya adalah jalan yang benar, mengingat hal ini tidak akan adil ketika melihat kondisi dari adik Gijon. Namun meski begitu, dia tetap akan pada pendiriannya, meski ia tahu hal tersebut tidak adil. Ia lebih memilih untuk tidak membunuhnya, karena yang paling ditakutkan adalah kebencian ini terulang. Seusai pulang dari rumah Gijon, Lee Soo menyempatkan untuk dekat dan menghibur Nana. Akan tetapi ketika sampai di rumahnya, tiba-tiba ada seseorang yang berniat melukai Nana. Tak lain orang tersebut adalah penjaga dari Wan yang bernama Jinsu. Melihat hal ini, Lee Soo tidak diam saja dan menghentikannya. Yang mana ia akan berhati-hati dan akan menutupi identitasnya sambil mengalahkannya. Karena ia menyadari kalau tujuan dari Jinso berada di sini bukan untuk membunuh Nana, melainkan untuk mencari dirinya. Pada akhirnya dengan kemampuan tersebut, Lee Soo berhasil mengalahkan dan membuat Jinso kabur dari sini. Nah, setelah kejadian tadi, Lee Soo memutuskan untuk berada di depan rumah dari Nana untuk 1 hari ini. Dikarenakan ia tidak mau ketika dirinya pergi, Jinso datang dan melukai Nana. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cinta Lee Soo kepada Nana sangat besar. Walau diketahui, Nana belum mengetahui perasaannya tersebut. Tetapi ia tetap percaya suatu saat dirinya akan menyadarinya. Meski Lee telah melarang dirinya untuk menyukai orang lain, tetapi instingnya tidak bisa berbohong. Jadi sekarang dia sudah siap akan tindakannya dan akan menyelamatkan Nana dari mara bahaya. Pagi harinya Nana mendapati masalah dari atasan. Hal itu adalah atasan meminta Nana untuk segera mengatasi masalah ekonomi. Jika tidak, ia akan mengeluarkan Nana dari pekerjaan ini. Mendengar hal ini, Nana segera mengunjungi pemilik gedung dan kemudian menanyakan hal tersebut. Pemilik gedung menjawab kalau itu bukan miliknya lagi, melainkan ada seseorang yang bernama Lee Soo. Mengetahui hal ini, Nana bergegas untuk menemui Lee Soo. Namun di sini dia bukan berterima kasih, malah memaki Lee Soo akan tindakannya yang mengasihinya. Lee Soo yang mendengarnya hanya bisa diam, karena ia malu berkata kalau ia membeli rumah tersebut adalah untuknya. Alhasil karena Lee Soo tidak bisa berkata kebenarannya, Nana sangat membenci dan akan segera pindah ke tempat lain. Hal ini membuat Lee Soo merasa kebingungan lagi untuk menjelaskan kepadanya. Adegan berpindah ke arah kejaksaan, yang mana Kim dan para bawahannya sedang mencari seseorang yang menyandra Wan beberapa hari yang lalu. Setelah beberapa pencarian, akhirnya Kim menyimpulkan kalau pelaku penyanderaan dan penembakan kemarin adalah pelaku yang sama. Akan hal itu, dia meminta para bawahannya untuk mencari si pelaku tersebut, lantaran ia percaya kalau pelaku tersebut adalah orang Korea, mengingat target si pelaku adalah anggota dewan. Scene berpindah lagi ke arah dari Lee Soo, yang mana agar Jinso tidak datang ke rumah ini lagi, dia akan memperbaiki jendela dan pintu agar lebih aman. Akan tetapi untuk merenovasi ini, tukang memintanya untuk memberikan kunci kepadanya. Hal ini membuat kesulitan karena jika dia melakukan hal itu, kemungkinan Nana akan semakin membencinya. Benar adanya, ketika meminta kunci tersebut, Nana langsung marah dan pergi ke rumah sakit dan tinggal di sana, mengingat tidak ada tempat lain selain rumah sakit tersebut. Melihat hal ini, Lee Soo yang tidak tega pun mengikutinya ke sana. Ketika di sana, dia tak menyangka kalau Jinso mengikutinya dari belakang. Namun berkat kepintarannya, ia berhasil kabur tanpa diketahui identitasnya. Dari sini pula, ia semakin khawatir dan akan tinggal di rumah dari Nana. Dan agar tidak membuat Nana kebingungan lagi, Lee Soo mencoba memberanikan diri untuk berkata kepada Nana kalau dia boleh tinggal di sini. Awalnya Nana menolak karena tidak mungkin dirinya tinggal dengan seorang pria. Tetapi karena hal ini lebih baik daripada tidur di rumah sakit, ia menerima kesepakatan tersebut.
Hal ini membuat Lee Soo lega lantaran ia bisa menjaga Nana dari Jin-soo. Dari situ pula lah mereka semakin dekat. Namun tetap saja mereka tidak akur dan kerap bertengkar walau masalah sepele. Seminggu berselang ada kabar kalau Hak-soo akan bertemu dengan sebuah kelompok yang bernama Morris. Diketahui Morris adalah kelompok yang menjual senjata dan peralatan militer secara ilegal. Mengetahui kalau Hak-soo mengadakan pertemuan tersebut, Lee Soo akan bergerak dan berencana untuk merekam pembicaraan tersebut. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, rencana itu dimulai, di mana Si John akan berpura-pura menjadi pelayan agar bisa menyadap apa yang mereka bicarakan. Sedangkan dalam sisi Lee Soo akan mempersiapkan alat penyadap dan akan menyimpan video tersebut sebagai bukti. Setelah semua berjalan dengan lancar, Lee Soo tidak segera pulang dan akan menyempatkan diri ke bar. Ketika di sana ia tak sengaja bertemu dengan teman dari Kim yang bernama Seha. Akan hal itu, dia akan memanfaatkan hal ini dengan mengobrol sambil mencari informasi mengenai Hak-soo yang berada di tempat ini. Akan tetapi pada pembicaraan tersebut, Seha tak sengaja menjatuhkan es ke bajunya. Dan untuk minta maaf akan hal ini, Seha berniat akan membawa bajunya ke Binatu. Nah, bersamaan pula ketika bersama dengan Seha, Nana mengetahuinya. Nampaknya melihatnya Nana cemburu kepadanya. Sedangkan di sisi lain Kim juga demikian, karena ia masih memiliki rasa kepada Seha, mengingat Seha adalah mantan pacarnya beberapa tahun yang lalu. Atas kesalahpahaman tersebut, Nana semakin membenci Lee Soo dan tidak mau berbicara kepadanya. Dalam sisi dari Lee Soo sangat senang akan hal ini, karena jika Nana cemburu kepadanya, dia juga memiliki perasaan kepadanya. Akan tetapi saat itu Nana menyangkal kalau itu bukan perasaan cemburu, melainkan merasa jijik kepadanya yang menggauli beberapa wanita. Beberapa waktu kemudian, Lee Soo mendapatkan masalah ketika Lee mengetahui Lee Soo jatuh cinta kepada orang lain. Nah, kenapa Lee sangat marah? Karena hal itu akan mengacaukan rencana 28 tahun ini. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Karena bisa saja nanti rencana akan gagal karena orang yang disukai oleh Lee Soo. Lee Soo menjawab kalau hal itu tidak ada hubungannya dengan misi. Nah, pembicaraan tersebut terhenti ketika tiba-tiba jaksa Kim berada di sini. Kedatangan ke sini adalah untuk memastikan kalau Lee bukanlah pelakunya, mengingat setelah beberapa pencarian yang cukup panjang bukti mengarah kepadanya. Dengan hebatnya Lee berbohong kalau tidak mungkin dirinya melakukan hal itu dalam kondisi seperti ini. Meski begitu, Kim akan waspada kepadanya, mengingat Lee 100% terbukti sebagai pelaku. Waktu yang berbeda, Nana berniat untuk pergi mengantarkan bekal makan kepada Bibi Kyung-hee. Tahu hal ini, Lee Soo ikut karena dia merasa rindu kepadanya. Ketika di sana Bibi Kyung-hee terlihat kelelahan. Melihat hal ini sebagai seorang anak, dia merasa tidak enak. Setelah mengantar ibunya ke rumah, timbullah rasa kesedihan baginya. Dalam sela-sela itu, Nana menghiburnya. Ia juga mengatakan kalau ia juga rindu kepada ibunya. Oleh sebab itu, ia sering datang ke sini untuk menghibur diri. Akan perkataan tersebut, Lee Soo tidak sedih lagi. Akan kejadian ini, mereka berdua semakin dekat, lantaran mereka memiliki kisah yang sama dan memiliki kisah kelam yang cukup parah. Besoknya, presiden yang bernama Choi menemui Lee Soo. Pertemuan itu, Choi hanya ingin meminta Lee Soo untuk menjadi guru untuk Mona. Mengingat Mona beberapa hari ini memaksa dirinya untuk memintanya untuk menjadi gurunya. Tentu permintaan tersebut tidak bisa ditolak oleh Lee Soo. Namun dia memiliki syarat yaitu untuk menentukan jam tersebut. Akan hal itu, Lee Soo resmi menjadi guru dari Mona. Dengan hal ini hari-harinya menjadi sibuk karena terbagi banyak untuk mengajari Mona dan membuatnya sulit untuk mendekati Nana lagi. Malam-malam setelah pidato Hak-soo kepada publik, kemudian setelah selesai bertugas dia pulang. Akan tetapi dalam perjalanan pulang, dia diganggu oleh anak bungsu dari Hak-soo yang bernama Bomin. Akan tetapi, karena ia tidak mau dipecat, Nana membiarkan dia menggoda sesukanya. Bersamaan pula di waktu yang tepat, Lee Soo datang dan menghentikan Bomin agar tidak mengganggu Nana lagi. Ia bisa ke sini berkat Si John yang memberitahunya. Pada sisi yang berbeda, tiba-tiba setelah sekian lama, Lee menemui Kyung-hee setelah 28 tahun lamanya. Seketika hal ini, Kyung-hee bertanya kenapa melakukan hal ini dan apa alasannya. Lee menjawab kalau sekarang ia belum bisa memberitahunya. Namun meski tidak bisa memberitahu hal ini, ia hanya bisa mengetahui kalau anaknya baik-baik saja dan juga mendapat pekerjaan yang layak. Akan tetapi di sini dia tidak memberitahunya dan berbohong kalau anak tersebut bernama John Lee.
Jelas ia berbohong seperti itu, karena jika Kyung-hee tahu kalau Lee Soo adalah anaknya, maka rencana pembalasan dendam akan kacau. Seminggu kemudian ada sebuah kabar kalau ternyata ketiga anak dari Hakso tidak menjalani wajib militer. Yang paling buruk, demi tidak bisa mengikuti wajib militer tersebut, Hakso membuat sebuah alibi kalau ketiga anaknya memiliki gangguan pada ligamen mereka. Mengetahui hal ini, Lee Soo berniat akan membuat bukti ini untuk menyetarakan hak tersebut. Kemudian setelah mempersiapkan rencana tersebut, Lee Soo dan Si Jeon bertindak dan memulai menemui kedua anak dari Hakso untuk mendapatkan bukti kalau mereka sehat. Singkat cerita, akhirnya hal ini berhasil. Jadi kurang satu lagi, yaitu Bomin. Nah, untuk Bomin ini, mereka akan melakukan yang berbeda. Yang mana mereka berdua akan membuat sebuah jebakan agar Bomin memukuli Lee Soo agar bisa mendapatkan bukti kalau ia adalah orang yang suka kekerasan. Kemudian setelah mendapatkan beberapa bukti ini, besoknya Lee Soo akan membawa bukti tersebut ke tenaga kerjaan agar ketiga anak tersebut menjalani wajib militer seperti yang lain. Dengan hal ini, akhirnya rencana berhasil dengan membuat ketiga anak dari Hakso menjalani kewajiban sebagai seorang rakyat Korea. Nah, ternyata ini adalah rencana awal saja. Lantaran tujuan utama dari Lee Soo adalah untuk membuat Hakso berada di posisi tertinggi dan kemudian menjatuhkannya. Nah, itulah akhir cerita pada part ketiga kali ini. Berikutnya cerita akan menjadi menarik lagi, mengingat pembalasan dendam kepada Hakso akan dimulai. Namun bukan Lee Soo yang akan bertindak, Lee juga akan demikian dengan menggunakan caranya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.